Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Siti Nurdiana SSTM-Kes, salah satu dosen D3 Kebidanan Stikes Cirebon. Video ini dibuat dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi yang terdiri dari 2 SKS, yaitu satu SKS teori dan satu SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, Assessment, secara offline maupun online. Untuk deskripsi singkat pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami peran nutrisi dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dengan pokok bahasan konsep dasar ilmu gizi, faktor yang mempengaruhi intake nutrisi, perilaku yang berhubungan dengan nutrisi, kebutuhan nutrisi, dan pengelolaan. Capaian pembelajaran lulusan program studi dalam mata kuliah ini adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovatif dalam pekerjaannya. 3. Menguasai konsep dasar ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan. 4. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, salinan, nifas, bayi, dan balita sesuai standar bidan vokasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, ada mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar gizi secara umum. 2. Mahasiswa mampu memahami manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupannya. 3. Mahasiswa mampu menyusun kebutuhan gizi seimbang bagi wanita sepanjang daur kehidupannya. 4. Mahasiswa mampu memahami hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi. 5. Mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan tentang gizi pada wanita sepanjang daur kehidupan. 6. Mahasiswa mampu menyusun menu sesuai tingkat kehidupan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama ada konsep dasar ilmu gizi, kemudian ada manfaat-manfaat gizi, ada kebutuhan gizi pada ibu hamil, kebutuhan gizi pada ibu menyusui, kebutuhan gizi pada bayi dan anak, kebutuhan gizi pada remaja dan dewasa, masalah-masalah gizi yang meliputi ada KEP, kurang vitamin A, GAKI, anemia defisiensi zat besi, dan status gizi masyarakat. Serta ada pendidikan gizi tentang pendidikan kesehatan tentang gizi dan penyusunan menu sesuai dengan tingkat kehidupan. Adapun pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan juga UAS. Pelaksanaan pembelajarannya menggunakan metode kuliah tutorial, praktikum, dan juga penugasan mandiri. Adapun capaian lulusan itu meliputi ada kehadiran, ada sikap, dan juga keterampilan umum. Dan sistem perkuliahan pada mata kuliah ini dengan blended learning, yaitu secara offline maupun online, dan semua pertemuan online menggunakan Zoom, Google Classroom, dan juga WhatsApp. Untuk teori menggunakan sistem pembelajaran ceramah tanya jawab, pada diskusi self-learning, dan juga penugasan mandiri berupa kuis dan juga pembuatan makalah. Sedangkan untuk praktek pada mata kuliah ini, yaitu ada penyusunan menu makanan sesuai tingkat kehidupan, dan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang gizi. Untuk evaluasi dalam mata kuliah ini ada kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi ya dari minggu lalu tentunya, dan hari ini saya akan membahas tentang anemia defisiensi zat besi. Langsung saja saya share ya untuk materinya. Sebelum saya mulai ke materi, apakah jelas suara saya? Jelas, Jelas, Ibu. Jelas ya, baik. Kita langsung ke materi.
Baik, anemia defisiensi zat besi, sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar tentang apa itu anemia defisiensi zat besi? Atau baru pertama kali mendengar? Sudah pernah mendengar, Ibu. Apa itu anemia defisiensi zat besi? Mungkin bisa berpendapat. Kalau misal jawabannya benar, ya alhamdulillah. Kalau memang ternyata masih kurang lengkap, nanti saya lengkapi. Apa itu untuk defisiensi zat besi atau anemia defisiensi zat besi? Kekurangan kadar zat besi dalam darah, Ibu. Kekurangan Anemia kadar. disebabkan zat besi dalam darah. Oke. Anemia defisiensi zat besi adalah kurang lebihnya adalah kekurangan zat besi di dalam darah atau kadar hemoglobin dalam darah ya. Baik, kita langsung saja. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan atau yang wajib digunakan ya. Yang pertama ada Siti Mariam, kemudian ada Pak At EDKK, ada Arisman, ada Atma Aisyah, sama Yuni Astuti. Dan ini juga ada daftar pustaka pendukung atau referensi pendukung ya. Ada Anonymous, ada Perinasia, ada Kemenkes RI, dan juga Sjarif DRDKK. Jika suara saya kurang terdengar, nanti bisa diingatkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang definisi anemia defisiensi besi. Ya, apa itu definisinya? Definisinya adalah jenis anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam tubuh sehingga tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup untuk sel darah merah. Ya, yang kita tahu bahwa hemoglobin itu mengandung zat besi sehingga berperan penting dalam membawa oksigen ke dalam seluruh tubuh. Jika kekurangan zat besi, itu dapat menyebabkan jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada penyebabnya, di mana penyebabnya itu yang pertama ada kekurangan asupan zat besi, ya. Kurangan asupan zat besi ini bisa disebabkan oleh diet yang tidak seimbang atau makanan yang tidak seimbang. Maksudnya di sini adalah gizinya yang tidak seimbang. Jadi walaupun makannya banyak, kalau gizinya tidak seimbang, ya itu bisa terjadi kekurangan asupan zat besi. Dan gangguan penyerapan. Maksudnya gangguan penyerapan zat besi itu ya mungkin apa yang dimakan itu sudah seimbang. Jadi zat besinya itu cukup atau bahkan lebih, tetapi pada saat makan dia minumnya itu yang mengandung kafein atau tanin, misalnya teh atau misalnya susu ataupun kopi ya, itu dapat mengganggu penyerapan pada makanan yang kita makan sehingga harusnya katakanlah gizi atau kandungan zat gizi, kandungan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu harusnya 100%, karena kita mengkonsumsi atau minumnya itu menggunakan teh, akhirnya yang masuk hanya 50%. Itu misalkan, ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua, penyebab yang kedua ada kehilangan darah. Kehilangan darah ini macam-macamnya banyak atau penyebabnya banyak. Yang pertama bisa karena menstruasi berat atau menstruasi yang terus-menerus, misalnya 1 bulan itu bisa 2 kali ya, atau bahkan lebih dari 2 kali. Dan mungkin walaupun 1 bulan itu 1 kali, tetapi jumlahnya itu banyak, itu juga dapat membuat kehilangan darah ya. Kemudian ada perdarahan internal, biasanya contohnya adalah misalnya perdarahan pada usus, terus perdarahan pada lambung, itu salah satu contohnya itu, dan donor darah berlebihan. Donor darah minimal itu adalah 3 bulan sekali ya, atau 1 tahun itu paling banyak itu adalah 4 kali, ya tidak boleh lebih dari 4 kali. Kemudian untuk yang ketiga, ada peningkatan kebutuhan zat besi. Suara saya masih jelas terdengar? Jelas, Jelas, Ibu. Ibu. Oke. Peningkatan kebutuhan zat besi. Peningkatan zat besi ini atau kebutuhan zat besi ini salah satunya adalah pada kehamilan, di mana kita tahu bahwa kehamilan itu untuk apa ya namanya peredaran darahnya atau sirkulasi darahnya itu dibagi menjadi 2 dengan janin ya, sehingga memang membutuhkan zat besi yang tinggi atau yang lebih dari biasanya.
Nah, untuk kehamilan ini juga biasanya terjadi pengenceran darah ya, sehingga di pengenceran darah ini juga dapat menyebabkan anemia. Makanya untuk kehamilan atau ibu hamil itu wajib mengkonsumsi tablet zat besi. Berapa banyak untuk tablet zat besi pada ibu hamil selama kehamilan? Ada yang ingat? 90 tablet, Ibu. 60 Bisa juga. tablet selama kehamilan ya. Tetapi pada usia kehamilan berapa? Atau ada mungkin ada syaratnya untuk mengkonsumsi tablet zat besi itu yang harus ibu hamil yang seperti apa? Hmm. Jadi mengkonsumsi tablet zat besi pada kehamilan, yang penting ibu itu sudah tidak merasa mual bahkan muntah. Karena efek dari tablet zat besi biasanya menimbulkan rasa mual. Sehingga pada ibu hamil yang trimester pertama biasanya trimester pertama itu mengalami mual dan muntah ya, bahkan misalnya cuma hanya mual, itu belum boleh diberikan tablet menambah darah. Ya, jadi biasanya diberikan di trimester 2 atau intinya sudah tidak mual. Dan diberikannya pada malam hari sebelum tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur itu efek dari tablet zat besi kan biasanya mual. Pada saat kita tidur sudah minum tablet zat besi, itu rasa mualnya akan tidak terasa karena ke bawah tidur, gitu ya. Terus yang kedua pada masa pertumbuhan. Kenapa masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan zat besi? Karena pertumbuhan itu ya organ tubuh semuanya sedang bertumbuh ya, terutama pada balita, pada anak, pada remaja itu kan sedang masa pertumbuhan dan di situ sangat butuh nutrisi yang seimbang. Salah satunya adalah zat besi. Makanya di situ harus cukup untuk kebutuhan zat besinya. Jika tidak cukup, aktivitas yang dilakukan banyak itu bisa menyebabkan anemia. Kemudian penyakit kronis. Penyakit kronis itu adalah penyakit yang menahun ya, yang sudah lama tetapi tidak sembuh-sembuh, itu adalah penyakit kronis. Kemudian yang keempat ada faktor lain, di mana salah satunya ada konsumsi obat-obatan ya. Konsumsi obat-obatan ini biasanya salah satu contohnya adalah antiinflamasi atau anti peradangan. Itu efek sampingnya bisa menyebabkan anemia pada saat dikonsumsi terlalu sering ataupun dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir ada infeksi. Infeksi ini ya bisa infeksi pada pencernaan, infeksi pada paru-paru ya, itu juga bisa menyebabkan anemia zat besi. Oke, untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi absorpsi Fe atau penyerapan Fe ya. Yang pertama ada bentuk besi, kemudian ada vitamin C, terus ada asam nitrat, ada tanin, ada tingkat keasaman lambung dan juga kebutuhan tubuh. Untuk selanjutnya, fungsi Fe di dalam tubuh, ini yang pertama ada kontraksi otot, untuk kontraksi otot ya. Terus kemudian adalah untuk kecerdasan otak, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk pembuatan hemoglobin dan mioglobin, mencegah anemia, dan mengatur suhu tubuh. Nah, di sini ada kategori anemia atau batasan minimal nilai Hb yang dikatakan normal ya. Ada 6 bulan sampai 5 tahun itu 11 gram per set. Kemudian 5 sampai 11 tahun ada 11,5%, 12 sampai 13 tahun ada 12 gram persen, wanita lebih dari 15 tahun atau remaja atau dewasa muda ya, itu sekitar 12 gram persen, dan wanita hamil 11%, serta laki-laki 13 gram persen. Ini untuk kelompok resiko ya. Kelompok resiko yang beresiko untuk terjadi anemia zat besi. Di antaranya ada pada masa kehamilan atau ibu hamil yang sudah tadi saya paparkan, karena biasanya kehamilan itu terjadi pengenceran darah, kemudian juga untuk peredaran darah atau sirkulasi darahnya itu dibagi menjadi dua dengan janin, ya, makanya di situ menjadi kelompok resiko untuk terjadinya anemia zat besi. Yang kedua ada balita. Balita itu yang tadi saya bilang itu adalah masa pertumbuhan, begitu juga dengan remaja ya, banyaknya aktivitas. Kalau untuk balita banyaknya aktivitas fisik ya, masa pertumbuhan untuk tumbuh. Kemudian remaja itu biasanya
karena masih sekolah, banyaknya aktivitas fisik dan juga untuk berpikir ya pada saat belajar, dan masa dewasa muda dan juga lansia. Di sini ada tanda gejala pada anemia ya. Yang pertama ada mudah lelah dan lemas, kemudian kulit pucat, terus sesak nafas, detak jantung cepat atau tidak teratur. Biasanya kulit pucat itu bukan hanya di wajah, tetapi bisa pada kuku, ya, telapak tangan, bahkan konjungtiva. Konjungtiva itu berarti di bawahnya kelopak ya, kelopak bagian bawah. Terus kemudian ada kuku rapuh, kemudian lidah nyeri atau bengkak, rambut dan kulit kering, penurunan nafsu makan, kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki, sulit berkonsentrasi, dan juga gangguan pica. Diagnosis laboratoris di sini. Yang pertama ada hitung darah lengkap, yaitu meliputi ada hemoglobin, kemudian ada hematokrit, ada MCV, ada MCHC. Yang kedua ada pemeriksaan kadar zat besi. Di sini ada serum ferritin. Serum ferritin itu adalah protein dalam darah. Kemudian ada kadar zat besi serum. Terus ada total iron binding capacity. Yang ketiga ada evaluasi tambahan ya. Ada apusan darah tepi. Apusan darah tepi itu adalah memeriksa sel-sel darah merah menggunakan mikroskopik. Kemudian ada biopsi sumsum tulang, mengambil beberapa atau sedikit sampel sumsum tulang pada seseorang yang terkena anemia. Kemudian ada pemeriksaan feses. Pengobatan di sini ada pengobatan zat besi ya, menggunakan suplementasi zat besi. Biasanya dilihat dari ininya dulu, apa ya namanya, dari kadar Hb-nya dulu. Kadar Hb-nya berapa? Kalau dia masuk ke dalam anemia ringan, cukup menggunakan suplementasi zat besi. Atau sedang juga masih cukup menggunakan suplementasi zat besi, tetapi kalau sedang menuju ke berat atau bahkan berat, sudah bisa dilakukan transfusi darah. Kemudian yang kedua ada perubahan pola makan ya, yaitu pada saat kita terkena anemia, ya kita mengkonsumsi makan-makanannya juga harus yang mengandung kaya akan zat besi seperti daging merah, kemudian ada unggas, ada ikan, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Terus kalau yang ketiga mengatasi penyebabnya. Penyebabnya apa nih terkena anemia? Oh ternyata penyebabnya karena perdarahan misalnya. Berarti perdarahannya harus diobati atau dihentikan, kemudian anemianya juga harus diobati. Terus kalau gangguan penyerapannya kenapa nih? Kok sampai kena gangguan penyerapan ya? Bisa karena mungkin dia itu lagi kena asam lambung ya, atau mungkin dia itu setiap makan menggunakannya teh. Nah, itu juga harus dihentikan. Misal menggunakan teh berarti sekarang berhenti, tidak boleh menggunakan teh. Kalau ternyata asam lambungnya tinggi, akhirnya gangguan penyerapannya terganggu. Nah, berarti untuk asam lambungnya juga harus diobati. Pencegahannya di sini bisa pemberian suplementasi zat besi, ya, bisa tablet atau suntikan. Kemudian ada pendidikan dan upaya peningkatan asupan zat besi melalui makanan. Terus pengawasan penyakit infeksi sama fortifikasi makanan pokok dengan zat besi. Fortifikasi makanan pokok biasanya pada makanan-makanan pokok ya, seperti beras, seperti ubi-ubian, terus seperti tepung-tepungan, itu biasanya difortifikasi itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, sekarang saya yang bertanya ya. Tadi kan disebutkan di situ kalau kehamilan atau pada ibu hamil itu beresiko terjadinya hmm, anemia zat besi ya pada ibu hamil. Itu kenapa sih? Kenapa kok pada kehamilan itu beresiko terjadinya anemia defisiensi zat besi? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu alasannya? Silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab, boleh. Iip, Nurjana mau mencoba menjawab, kenapa pada ibu hamil kok beresiko terjadinya
Anemia, Ib. Kenapa, Ib? Karena peningkatan kebutuhan zat besi, Kak Ibu. Peningkatan kebutuhan zat besi. Kenapa kok kebutuhan zat besinya meningkat sih, Ib? Atau yang lain mau menjawab, silahkan. Yang lain mau menjawab, silahkan. Rita Eka mau menjawab. Kenapa pada masa kehamilan eh, dibutuhkan sangat dibutuhkan zat besi atau zat besinya itu meningkat kebutuhan zat besinya itu kenapa, Rita Eka? Kenapa, Rita Eka? Fani mau menjawab, Fani? Karena pada masa kehamilan ya kan ada janinnya nih. Jadi sirkulasi darahnya itu dibagi menjadi dua dengan janinnya, ya kan? Kemudian pada masa kehamilan juga biasanya terjadi pengenceran darahnya. Tuh. Terus pada masa kehamilan itu berapa tablet yang dibutuhkan selama kehamilan untuk tablet penambah darahnya? Ada yang berapa? 90 tablet, Ibu. 90 tablet selama kehamilan, tetapi dengan syarat tidak boleh Mual dan muntah. mual dan muntah, atau misalnya cukup mual tetap dia masih mual ya berarti belum boleh diberikan tablet menambah darah ya. Terus kalau untuk ya namanya untuk makanan yang dapat mengganggu penyerapan Fe apa aja? Masih ingat tadi yang sudah saya jelaskan? Tanin, Apa aja, Ren? tanin, teh, kopi, Ya, tanin. Tanin itu adalah salah satu contohnya adalah teh, kopi ya. Kemudian apa lagi? Ada vitamin C, ada tingkat keasaman lambung, ya, kebutuhan tubuh, asam fitat, itu juga harus diperhatikan. Nah, baik. Ada yang menanyakan sampai sini? Jelas? Atau mungkin ada yang menanyakan? Silahkan. Bu. Jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau untuk hari ini, pertemuan hari ini jelas, materi yang sudah tadi saya paparkan jelas. Nanti kita bisa melanjutkan untuk materi yang selanjutnya ya. Untuk materi nanti biasa saya share ke dalam grup WhatsApp supaya nanti bisa dipelajari apa yang sudah tadi saya paparkan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.